demikian pula dengan mereka orang-orang Yahudi itu. Orang-orang Yahudi itu sama, lam ya'malu bimuqtada ma fit Taurati bal awwaluhu wa harrafu. Mereka tidak mengamalkan isi dari kitab Taurat. Ya, mereka hanya mentakwil, mereka hanya mengira-ngira, menduga-duga dengan akalnya, kayaknya begini, kayaknya begini. Mereka nggak paham. Ya, begitu orang yang tidak paham isi kitab suci, tidak mau belajar, tapi hanya menduga-duga, sama seperti keledai itu. Jadi tidak banyak memberikan manfaat. Fahum aswa minal himar. Bahkan mereka itu lebih jelek daripada keledai. Lebih jelek dari keledai. Ini kata Ibnu Katsir, mereka lebih jelek daripada keledai. Kenapa? Li'annal himara la fahma lahu. Sebab himar itu nggak punya akal. Wajar kalau dia nggak paham, karena nggak punya akal. Dia nggak dikasih otak, nggak dikasih akal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia mereka wahaula lahum fuhum lam yasta'miluha. Mereka punya pemahaman, punya akal, tapi nggak dipakai. Walihada qala ta'ala ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Itu komentarnya Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini. Ini bukan hanya seperti keledai katanya Ibnu Katsir, bahkan lebih jelek daripada keledai. Sebab keledai tidak dikasih akal, manusia dikasih akal tapi nggak dipakai. Jadi percuma saja dia punya akal. Nah, ini menjadi satu sindiran kepada kita. Kalau orang-orang Yahudi itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka itu seperti keledai, katanya Ibnul Qayyim bahwa ini juga berlaku kepada umat Islam. Ya, beliau mengatakan fahadzal matsal wa in kana qad duriba lil yahud, walaupun permisalan ini diberikan kepada orang Yahudi, kata beliau fahuwa mutanawal min haitsul ma'na liman hamalal Qur'an, tapi juga termasuk di dalamnya orang yang diberi kitab suci Al-Qur'an. Jadi kalau kita dikasih kitab suci Al-Quran, kalamullah yang sangat mahal, yang sangat berharga ini, lalu kita tidak paham, kita campakkan begitu saja, padahal ini satu kalam yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada bedanya dengan orang Yahudi dan tidak ada bedanya dengan keledai. Na'udzubillah. Makanya dalam judul saya bilang jangan seperti keledai kita ini. Sebab kita disindir sama Allah Ta'ala, jangan seperti keledai. Jadi kalau kita sikapnya terhadap Al-Quran begitu, ya nggak ada beda dengan ulaika kal an'am. Bahkan kata Ibnu Katsir lebih jelek daripada keledai. Ya, lebih jelek daripada keledai, daripada binatang. Sebab nggak dipakai, dia punya akal, dikasih akal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Al-Quran. Al-Quran ini jemaah sekalian, Masya Allah. Kalau sekarang ini kita ngejar-ngejar Lailatul Qadar, ingin dapat Lailatul Qadar, itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Ya, nggak bisa dipisahin dari Al-Quran. Kenapa? Karena ketika Allah bicara tentang Lailatul Qadar, itu bicara tentang Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam ini jadi mulia begitu rupa karena pada saat itu turun Al-Quran. Jadi jangan sampai kita lupa. Orang hanya ngejar Lailatul Qadarnya, lupa sama Qurannya. Padahal yang menjadikan sebab ini malam mulia karena Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak diturunkan pada malam tersebut, belum tentu. Jadi Qurannya ini jangan sampai dilupakan. Nah ini yang kadang-kadang seringkali umat ini memahami secara parsial, ya, tidak memahami secara utuh. Nah, kita harus kembali kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semua yang dimuliakan oleh Allah itu pasti punya kaitan erat dengan Al-Quran. Pasti punya kaitan erat dengan Al-Quran. Bulan Ramadan mulia, sampai kita ini disuruh puasa pada bulan Ramadan. Ayyaman ma'dudat.
Kata Allah Ta'ala, jangan lupa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi, itu bulan Ramadan karena di dalamnya turun Al-Quran, jadi mulia. Bulannya jadi bulan yang mulia, malamnya jadi malam yang mulia. Kenapa? Karena Quran, karena Al-Quran. Ya, dipilih malaikat yang paling mulia untuk mengantarkan Al-Quran. Malaikatnya nggak sembarangan, dipilihkan malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, untuk diberikan kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan di tempat yang paling mulia, yaitu Makkah dan Madinah. Pokoknya semua yang terkait dengan Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah akan muliakan tapi dengan kitab suci ini. Dengan kitab suci ini Allah akan muliakan satu kaum, tapi sebaliknya kalau kitab suci ini ditinggalkan, Allah akan hinakan kaum tersebut. Jadi sekarang kita paham kenapa umat Islam ini menjadi tertinggal lagi, terpuruk lagi, kalah lagi, padahal sempat menjadi umat yang unggul, mengungguli bangsa-bangsa yang lain, peradaban-peradaban yang lain. Berapa lama kita memimpin dunia? 7 abad lebih memimpin dunia. Berkat apa? Al-Quran. Ketika Al-Quran menjadi pedoman, tuntunan, diamalkan, difahami, didakwahkan, umat Islam menjadi mulia. Tapi ketika Al-Quran ditinggalkan, kembali terpuruk. Ini jamaah sekalian. Makanya ketika kita diingatkan oleh Allah dengan ayat ini cukup menjadi satu peringatan yang sangat berharga. Jangan seperti orang Yahudi. Yahudi itu nista. Bahkan dalam beberapa ayat Allah Ta'ala mengatakan Yahudi itu sampai dikutuk oleh Allah Ta'ala jadi seperti kera. Ya, itulah murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Jangan sampai umat ini dimurkai oleh Allah. Insyaallah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala mengatakan mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Itulah seburuk-buruk perumpamaan kaum. Jadi enggak ada kaum yang lebih buruk daripada kaum yang semacam itu, yang dikasih kitab suci tapi enggak dipakai. Dikasih mutiara, ditelantarkan. Ya, orang enggak paham nilainya. Gimana kalau kita kasih emas sama anak kecil, diapain sama dia? Diabaikan, ya, dilempar, dimainin. Kenapa? Karena dia nggak paham. Banyak orang yang tidak paham, dikasih kitab suci tapi nggak paham mau diapain itu kitab suci. Ditaruh di rak, nggak diapa-apain. Ya, dijadikan sebagai pajangan, dijadikan sebagai kaligrafi, cuma cukup hanya sebagai itu. Jangan sampai umat Islam hanya mencukupkan dengan hal-hal yang semacam itu. Karena ini kitab yang sangat mulia. Disebutkan oleh Allah, bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Itulah seburuk-buruk kaum yang mendustakan, mengingkari ayat-ayat Allah. Enggak percaya sama Allah. Dikasih tuntunan enggak dipakai, berarti enggak percaya sama Allah. Kan itu. Kalau ada orang dikasih pedoman, dikasih petunjuk, tapi dia tidak memakainya, berarti dia enggak percaya sama yang ngasih. Kalau dia percaya, pasti akan diperhatikan betul. Nah, ini apalagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah, bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qauma adh-dhalimin. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada siapa? Kepada orang yang zalim. Jadi sebab Allah tidak ngasih hidayah karena zalim. Jadi jangan salahkan Allah. Kenapa Allah tidak ngasih hidayah sama orang? Karena dia zalim. Allah jelas menyatakan di sini, wallahu la yahdi. Kalau dia zalim, enggak mau Allah ngasih hidayah.
Maksudnya zalim di sini apa? Zalim itu adalah terutama zalim kepada diri. Dia nggak cinta sama dirinya, dia nggak sayang sama dirinya. Dia zalim sama dirinya. Mestinya dia sayangi dirinya. Gimana cara dia menyayangi dirinya? Dia ingin dirinya selamat. Kalau dia ingin dirinya selamat, amalkan Al-Quran, insya Allah selamat. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini Ramadan jemaah sekalian, kita hidupkan Al-Quran lagi dalam kehidupan kita. Kita jadikan Al-Quran ini sebagai kebanggaan kita. Sebagaimana dulu Nabi menanamkan, dulu Nabi itu tidak punya referensi yang lain. Ya, bagaimana cara Nabi membangun umat yang jahiliyah, yang buta huruf? Jangan dikira waktu itu ada kurikulum merdeka seperti sekarang. Nggak ada kurikulum merdeka, nggak ada kurikulum yang lain, nggak ada. Satu-satunya yang dijadikan sebagai rujukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, cuma satu, hanya Al-Quran. Ya, hanya Al-Quran Al-Karim, hanya itu saja. Barangkali ada yang berdepan, ya karena dulu nggak ada kitab, karena dulu nggak ada sumber yang lain, karena dulu nggak ada karya tulis. Kata siapa? Peradaban Persia dan Romawi waktu itu sudah maju. Ya, Romawi dan Persia ketika itu sudah maju. Sudah ada tulisan-tulisan mereka, karya-karya mereka sudah ada. Dan bahkan ada kitab suci yang lain yang mereka miliki. Tapi Nabi SAW, jamaah sekalian, Nabi mendidik sahabat agar bangganya mereka kepada Al-Quran saja, tidak kepada yang lain. Agar mereka tidak punya ketertarikan kecuali hanya kepada Al-Quran. Ya, hanya kepada Al-Quran. Itu yang ditanamkan betul oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab sempat memegang beberapa lembaran kitab Taurat. Dia baca lembaran itu. Dia merasa ini menarik juga ini, kata dia. Akhirnya minta izin kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dikatakan minta izin, tapi dalam riwayat yang lain dia nenteng-nenteng itu lembaran kitab Taurat. Kebetulan Nabi ngelihat. Apa respon Nabi? Nabi marah, ya mas kalian. Nabi marah ketika itu lihat. Kenapa? Apa yang antum bawa itu? Dia bilang kitab Taurat ya Rasulullah. Saya tertarik, saya ingin baca. Kata Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadihi, law anna akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Seandainya Nabi Musa hidup sekarang ini, nggak ada jalan, pasti dia akan ikut aku. Dia akan pegang Al-Quran, bukan kitab Taurat yang akan dia pegang. Masya Allah. Sejak saat itu sahabat nggak ada lagi rujukan buat mereka kecuali Al-Quran. Bangganya mereka sama Al-Quran luar biasa. Ya, kalau sudah duduk dalam majelis, selalu Al-Quran yang jadi rujukan. Makanya disebutkan dalam beberapa riwayat. Saya baca-baca, Masya Allah, riwayatnya luar biasa. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat, Ibnu Abbas mengatakan bahwa an Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza dakhala baitahu nashara al-mushaf faqara'a fihi. Sejak Nabi negur Umar bin Khattab kalau masuk rumah, apa yang dia lakukan? Dia buka mushaf, dia buka lalu dia baca itu mushaf. Enggak ada yang dibaca. Katanya Ibnu Abbas, itu di rumah apalagi di masjid, bacaannya Quran. Jadi sahabat itu rata-rata sudah Quran. Kemana saja mereka pergi, Quran selalu di tangan, selalu mereka baca. Itu sahabat. Jadi bangganya sama Al-Quran luar biasa. Nggak pengen seperti keledai, ya. Nggak pengen seperti keledai. Kalau keledai nggak diapa-apain itu kitab. Tapi kalau dia manusia, apalagi umat Muhammad SAW, ketika melihat Al-Quran, ada kecintaan kepada Al-Quran. Dia buka Al-Quran. Al-Quran menjadi kebanggaan dan kemuliaan buat dia. Disebutkan,
idza raja'a ahadukum min suqi falyanshuril mushaf wal yaqra'hu. Kalau kalian pulang dari pasar, ini pulang dari pasar, pulang dari aktivitas, pulang dari kerjaan, kalau sampai rumah tolong buka Qur'annya, baca. Itu kebiasaan sahabat ya mas sekalian. Jadi nggak jauh dari Quran. Kadang-kadang ada umat Islam sudah lama dia menjadi Muslim, sejak lahir jadi Muslim. Tapi kalau ditanya berapa kali baca Quran dalam sehari, kadang-kadang nggak sempat. Bukan cuma sehari, seminggu nggak sempat buka Quran, sebulan nggak sempat buka Quran. Tapi yang lain, kalau HP tiap menit dibuka, tapi Quran enggak. Nah ini jadi masalah. PR umat Islam di situ. Ya, PR umat Islam punya jarak dengan Al-Quran, tidak akrab dengan Al-Quran. Kembali disebutkan, wa kana Ibnu Mas'ud idza jatama'a ilaihi ikhwanu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ini sahabat Nabi yang luar biasa. Yang Nabi kalau ketemu sama Ibnu Mas'ud, pernah dalam satu riwayat minta Ibnu Mas'ud yang bacain Al-Quran buat dia. Jadi Nabi mengatakan, ya Ibnu Mas'ud, iqra' alayya Al-Quran, tolong dong bacakan Quran. Katanya Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, aqra' alayka wa alayka unzil. Ya Rasulullah, masa iya saya baca Quran? Kan Quran turun sama engkau ya Rasulullah, masa saya bacain? Merasa gak enak gitu, mau dibacakan di hadapan Nabi SAW. Itu Ibnu Mas'ud. Ketika dibacakan oleh Ibnu Mas'ud, subhanallah, Nabi mengatakan hasbuk, hasbuk. Ternyata Nabi menangis. Cukup ya Ibnu Mas'ud, cukup, kata Nabi. Ketika dilihat oleh Ibnu Mas'ud, itu menetes air mata sampai kepada ayat yang mengatakan kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahid. Nanti setiap umat akan didatangkan saksi buat mereka, dan engkau wahai Muhammad akan jadi saksi buat umat. Nabi nangis di mas sekalian. Nabi nangis sampai mengatakan cukup Ibnu Mas'ud. Begitu interaksi mereka dengan Al-Quran, disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud kalau kumpul dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya, dengan sahabat-sahabatnya, apa yang dilakukan oleh mereka? Gak ada kerjaan lain. Mereka nasyaru al-mushaf, mereka membuka lembaran mushaf, wa faqara'u wa fassara lahum, mereka baca itu ayat lalu dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi kesempatan, memang Ibnu Mas'ud orang yang ngerti Al-Quran, faham dia, sehingga tidak disia-siakan. Kalau kumpul dengan Ibnu Mas'ud, kebetulan buka mushaf, bacain itu ayat, minta penjelasan. Ini maksudnya apa ini? Coba bayangkan, ini generasi yang luar biasa. Jadi generasi yang selalu hidupnya dekat dengan Al-Quran. Jadi mereka faham apa maksudnya ayat ini, maksudnya ayat ini, karena belajar terus. Ada orang-orang yang jadi rujukan mereka, ya. Sampai disebutkan dalam satu riwayat, bagaimana man arada, katanya faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam satu riwayat, man arada an ya'khudhal Qur'an ghaddan tariyan kama unzil, siapa yang ingin mendapatkan Al-Quran dalam kondisi segar. Jadi seperti apa? Buah ya. Siapa yang ingin mengambil Al-Quran dalam kondisi yang segar, matang, segar, katanya Nabi SAW, falyakhudhu min ibni Ummi Abdillah, maksudnya dari Ibnu Mas'ud. Maka ambil dari Ibnu Mas'ud, segar kalau dari dia, sebab dia faham. Masya Allah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya sahabat kalau kumpul sama Ibnu Mas'ud sini, kebetulan buka mushaf, tafsirkan. Jadi kalau ada ulama, kalau ada orang yang paham, jangan disia-siakan. Ini orang paham Quran, minta penjelasan dari mereka. Karena ini mutiara yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu yang mereka lakukan, ya, karena mereka merasa ini adalah satu warisan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pernah mendengar barangkali satu riwayat Imam Masjid Kuba, ya, yang kalau jadi imam, yang dia baca apa? Surat Al-Ikhlas, ya kan?
Jadi ada cerita bahwa ada riwayat seorang imam di Masjid Kuba itu kalau baca surat jadi imam, selalu yang dibaca sesudah surat Al-Fatihah surat Al-Ikhlas, baru dia baca surat yang lain. Rakaat yang kedua begitu juga, dia baca surat Al-Ikhlas, baru dia baca yang lain. Ada yang rupanya agak kritis, dia datengin, kok bacanya Al-Ikhlas melulu? Emang nggak bisa langsung baca surat yang lain? Kenapa Al-Ikhlas terus yang dibaca? Akhirnya dia mengatakan, ini uhibbuha, saya senang sama surat ini, saya senang. Saya cinta kepada surat Al-Ikhlas. Kata dia, ya nggak apa-apa baca di kondisi yang lain, tapi kalau lagi mimpin jadi imam misalnya, udah langsung aja yang lain yang dibaca surat yang lain. Kata dia, dalam satu riwayat disebutkan, kalau begitu ya udah pilih imam yang lain, nggak usah saya jadi imam. Ya, pilih imam yang lainnya. Tapi karena dia bacaannya paling bagus, paling paham, katanya, oh kita ngalah, udah, kok antum aja yang jadi imam. Tetap antum jadi imam. Akhirnya dia tetap menjadi imam dan biasa membaca surat Al-Ikhlas, terus baca surat Al-Ikhlas. Pada satu kesempatan Nabi datang ke tempat tersebut. Ketika Nabi datang, Nabi dikasih tahu, ya Rasulullah, imam kita ini punya kebiasaan kalau jadi imam selalu bacanya surat Al-Ikhlas. Kata Nabi, coba panggil. Begitu jamaah sekalian, Nabi itu orang yang paling bijak. Kalau ada info, nggak langsung memvonis, tapi Nabi pengen tahu apa alasan dia. Begitu cara kita ketika menilai sesuatu, jangan langsung kita memvonis, jangan. Kita lihat dulu apa sih sebabnya. Dari sebab itu kita jadi paham, baru kita bisa memberikan penilaian. Nah, Nabi manggil. Ketika dipanggil oleh Nabi, kenapa kamu itu kok baca surat Al-Ikhlas terus? Jawabannya simpel. Inni uhibbuha ya Rasulullah. Saya senang sama surat ini. Apa kata Nabi SAW? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas akan mengantarkan kamu masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diapresiasi oleh Nabi. Ya, makanya senang juga ini yang biasa baca surat Al-Ikhlas. Tambah semangat, nggak ada yang dibaca Al-Ikhlas terus yang dibaca jadinya. Punya dalil baru, ya, punya dalil baru. Padahal dalilnya jangan dipotong. Dia baca surat Al-Ikhlas, sesudah itu baca surat yang lain. Ya, bukan cuma mencukupkan dengan surat Al-Ikhlas saja, tapi ada surat-surat yang lain yang dibaca sesudah itu. Poinnya apa jemaah sekalian? Bayangkan, Nabi menanamkan kepada sahabat ketika itu, orang yang cinta kepada satu surat saja bisa mengantarkan masuk ke dalam surga. Bagaimana kalau kita cinta kepada surat Yasin? Bagaimana kalau kita cinta kepada surat Al-Kahfi? Bagaimana kalau kita cinta kepada surat-surat yang lain? Insya Allah jalan menuju surga itu terbuka. Kecintaan yang semacam ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dengan Al-Quran itu harus cinta, harus senang sama Al-Quran. Ya, jadikan Al-Quran sebagai kebanggaan kita. Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah. Nggak ada. Rasulullah nggak punya resep yang lain. Pokoknya Quran. Insya Allah dengan Quran ini umat akan berjaya, akan kembali menjadi khaira ummah ukhrijat linnas. Itu pasti. Ya, makanya harus ada gerakan kembali kepada Al-Quran. Gerakan kembali kepada Al-Quran. Dalam ayat Allah ada satu ayat, ini penting jadi perhatian kita. Allah Ta'ala mengatakan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami telah turunkan kepada kalian kitaban, satu kitab suci. Maksudnya Al-Quran Al-Karim. Laqad anzalna ilaikum kitaban, kata Allah, kami sudah turunkan kepada kalian satu kitab, yaitu kitab suci Al-Quran. Fihi dzikrukum. Itu maknanya apa itu? Fihi dzikrukum. Maknanya apa? Para ulama mengatakan makna dari fihi dzikrukum maksudnya adalah fihi syarafukum. Disitulah kehormatan kalian, disitulah kemuliaan kalian. Kalau kalian ingin dimuliakan oleh Allah, ada kitab suci itu. Dengan kitab itulah kalian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengatakan semacam itu. Fihi dzikrukum, di situ kalian cari kemuliaan kemana-mana, padahal di situ letaknya kemuliaan itu. Kata Allah Ta'ala, fihi dzikrukum. Lalu apa kata Allah? Afala ta'qilun, kalian gak punya akal ya? Masya Allah. Kena jemaah sekalian, begitu kuatnya Allah Subhanahu wa taala menegur kita sampai dengan kata-kata afala ta'qilun. Di mana akal kalian? Kok masih mencari kemuliaan di tempat yang lain? Itu kemuliaan yang ada pada kalian. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang sedih kita ketika ada penelitian 75% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Bayangkan, gimana mau maju kita? Mau menang dalam pemilu, mau menang, mau berhasil, nggak bisa. Umatnya masih punya banyak PR kita ini. Makanya kalau kita ingin ditolong, kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Insya Allah kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita akan dimuliakan oleh Allah. Ya, mulai dari apa? Kembali kepada Al-Quran. Makanya saya bilang jangan seperti orang yang dicurhati oleh Nabi. Nabi sampai curhat sama Allah. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhan, katanya Rasulullah, ya Allah, ya Rabb, inna qaumi, kaumku sudah hijrah dari Al-Quran. Ya Allah. Para ulama mengatakan hijrahnya itu seperti apa? Mereka nggak mau baca lagi Quran, udah nggak dibaca. Ya Rasulullah, ya Allah. Sedih Nabi itu, jamaah sekalian. Kalau umat ini nggak baca Quran, Nabi itu sedih. Jangan dikira nggak sedih. Nabi itu sampai curhat sama Allah. Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Quran mahjura, dihijrahi. Bayangkan, hijrah dari Al-Quran. Nah, makanya jangan sampai kita hijrah. Apa bentuk hijrahnya? Enggak dibaca, itu berarti hijrah dari Al-Quran. Enggak difahami, ya, enggak mau belajar, enggak mau dipelajari, berarti hijrah dari Al-Quran. Enggak diamalkan, berarti hijrah dari Al-Quran. Tidak didakwahkan, tidak disyiarkan, berarti hijrah dari Al-Quran. Ya, ini yang menjadi PR kita semuanya. Kita, ya saya, jamaah semuanya punya PR besar. Bagaimana kita menghidupkan kembali Al-Quran. Ya, terutama di kebagusan, di kekerasan. Yuk kita sama-sama hidupkan ini Al-Quran, biar nggak seperti keledai. Ya, biar tidak seperti keledai. Kita ingin menjadi umat yang mulia dengan apa? Dengan Al-Quran Al-Karim, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing langkah-langkah kita semuanya, menjadikan kita sebagai umat yang kembali kepada ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimuliakan di dunia dan di akhirat. Insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, sebelum ditutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada enggak?